Dia makannya udah banyak banget, tapi kok tetap langsing ya? Tonton video ini sampai habis untuk mendapatkan jawabannya. Hai Sobat Langsing, kembali lagi dengan saya Coach Andri di YouTube channel kami, Evolution Fitness Coach. Di video kali ini, kita akan membahas tentang fenomena orang yang sudah makan banyak, tapi kok mereka tetap bisa langsing ya? Oke, sebelum saya membahasnya, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan bagi teman-teman untuk segera subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, tanpa perpanjang kata lagi, yuk kita mulai ke materi utama kita. Makan lebih banyak tapi tetap langsing, begini caranya. Memberikan 5 penyebab kalian makan banyak tapi tetap langsing. Yang pertama yang pastinya adalah aktivitas fisik. Nah, yang kedua, komposisi makanan yang kalian konsumsi. Yang ketiga, komposisi tubuh juga menentukan. Yang keempat, genetik juga berpengaruh juga. Dan yang terakhir, masalah kesehatan tertentu. Nah, di video kali ini saya tidak akan membahas tentang masalah kesehatan tertentu karena di luar dari pengetahuan saya. Oke? Nah, kita mulai dari pertama aktivitas dahulu ya. Nah, untuk aktivitas fisik, tentunya orang yang memiliki pekerjaan ini saya bicara tentang aktivitas fisik sehari-hari yang di luar olahraga. Untuk orang yang mempunyai pekerjaan duduk di depan komputer, nah, itu tentunya tidak akan banyak membakar kalori. Nah, mungkin hanya sekitar 5-10% aja dari pembakaran kalori harian mereka. Karena mereka mempunyai gaya hidup sedentary. Pekerja kantoran contohnya. Tapi berbeda dengan orang yang mungkin memiliki pekerjaan sehari-hari itu membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Contohnya pekerja bangunan. Nah, mereka membutuhkan energi yang tentunya lebih banyak untuk beraktivitas. Nah, kita bisa lihat ya kalau contohnya ada orang pekerja bangunan makannya banyak tapi tetap langsing. Bener gak? Oke? Setelah kita bicara tentang kegiatan sehari-hari, tentunya kita bicara tentang juga olahraga. Nah, bagi orang yang memiliki pekerjaan di depan laptop atau komputer, tentunya kita harus mengkompensasinya dengan berolahraga. Nah, dengan kita berolahraga, tentunya kita bisa membakar kalori yang cukup banyak, yang lebih banyak 5-10%. Nah, berbeda kalau kalian memiliki gaya hidup yang pasif, sudah pulang kerja, pulang nonton atau pegang nonton TV di depan duduk di sofa, habis itu sambil nyemil ya tentunya pembakaran kalori tidak akan maksimal juga. Kalian aktivitas fisik sangat sedikit. Nah, kalian bisa bayangkan perbedaannya orang yang berolahraga dengan yang tidak, atau orang yang memang aktivitas fisiknya, pekerjaannya membutuhkan aktivitas fisik banyak dengan yang tidak. Oke? Nah, ini yang menyebabkan salah satu penyebab kenapa orang sudah makan banyak tapi tetap langsing karena aktivitas fisiknya yang banyak. Seperti itu. Oke? Yang kedua, komposisi makanan. Kita bicara tentang masalah volume makanan terlebih dahulu ya, komposisi makanan ya. Nah, untuk makanan yang mungkin yang tinggi akan proses seperti ini, tentunya itu kelihatannya kalorinya besar, padahal volumenya nggak seberapa. Kita bisa lihat, ini nggak banyak kelihatannya, tapi kalorinya cukup besar. Berbeda dengan makanan yang di sebelahnya ini, kalian bisa lihat ada dua piring yang mungkin yang ini 1 kali makan mungkin habis, yang ini harus 2 kali makan atau bahkan bisa 3 kali tergantung kebutuhannya orang lagi ya. 2 kali makan saya anggap, nah kurang lebih 1000 kalori ya, kita anggap kurang lebih 1000 kalori dan volume makanannya kelihatan lebih banyak daripada yang di sebelah ini, dan tentunya lebih mengenyangkan yang ini, bukan? Ya kan? Jadi intinya volume makanan itu juga berpengaruh. Memang kalorinya sama, tapi volume makanan ini kelihatan lebih banyak. Jadi yang kalian lihat, mereka makannya banyak tapi nggak gemuk karena mungkin komposisi makanannya, volume makanannya. Seperti itu. Belum lagi ditambah, kami infokan, untuk makanan yang seperti ini, yang protein, sayuran, tentunya itu volumenya kelihatan lebih banyak. Jadi gini, maksudnya adalah untuk makanan protein
memenuhi kebutuhan protein itu jumlahnya cukup banyak yang dibutuhkan. Nah, jadi karena jumlahnya cukup banyak, artinya kita akan lebih kenyang. Apalagi protein dan sayuran ini memiliki sifat yang lebih mengenyangkan daripada yang lainnya, daripada karbo dan lemak. Jadi kelihatannya kalian makannya banyak, tapi kalorinya nggak seberapa, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan ini lebih mengenyangkan makanannya. Berbeda dengan makanan yang lemak dan karbohidrat, makanan tinggi lemak dan karbohidrat, itu apalagi yang diproses, tinggi proses, itu biasanya kurang mengenyangkan. Kalian butuh makan yang cukup banyak agar kalian bisa merasa kenyang, merasa puas, dan akhirnya kalorinya ya lebih banyak daripada sepiring ini. Jadi kalian udah bisa lihat, dari porsi aja ini udah jauh lebih mengenyangkan daripada ini. Tentunya kalian akan lebih kenyang dengan makan ini. Jadi orang bisa melihat makan banyak tetap langsing, bisa jadi dari komposisi makanannya. Seperti itu. Dan selanjutnya kita bicara masalah komposisi tubuh. Ini untuk sel lemak sendiri ya. Dari sel lemak sendiri itu sebenarnya membutuhkan kurang lebih 4,5 kalori per kilo lemak yang kita punya. Itu sel lemak membutuhkan 4,5 kalori per kilo lemak yang kita punya untuk metabolisme tubuh kita. Dan kalau untuk massa otot sendiri, itu kurang lebih membutuhkan 13 kalori per kilo massa otot yang kita punya. Nah, jadi bisa kita bayangkan ya, ini juga membedakan orang yang memiliki sel lemak lebih banyak, orang yang kelihatan lebih berisi, obesitas, atau dengan orang yang memang atlet binaraga, tentunya mereka membutuhkan kalori lebih banyak karena massa otot mereka membutuhkan kalori lebih banyak. Berbeda dengan orang yang gemuk dengan berat badan yang sama, tapi kebutuhan kalorinya yang berbeda. Seperti itu. Oke? Dan kita bisa membayangkan 13 kalori kurangi 4,5 kalori, jadi totalnya perbedaannya 8,5 kalori per kilo massa otot. Bayangkan, kalau kalian seumpamanya mengurangi lemak kalian dan massa otot kalian ditambah, orang yang memiliki massa otot lebih banyak tentunya membutuhkan kalori lebih banyak, makanan lebih banyak. Seperti itu. Nah, kita bisa melihat orang yang memiliki massa otot seperti ini besar, banyak, dan tentunya mereka membutuhkan banyak kalori untuk mempertahankan massa otot mereka. Seperti yang saya bilang tadi, 8,5 kalori per kilo massa otot itu lebih banyak daripada yang mereka orang yang memiliki kelebihan lemak. Seperti itu. Jadi sebenarnya berbeda sekali. Makanya teman-teman mungkin bisa melihat orang yang memiliki massa otot yang cukup besar, mereka kok makannya banyak, aku makannya sedikit aja gemuk. Tapi kalau dia enggak, ya udah, berarti yang perbedaan salah satunya adalah komposisi tubuh ini. Seperti itu. Yang selanjutnya ini adalah bisa masalah dari genetik itu sendiri. Kita bisa melihat orang yang memiliki variasi tunggal gen FTO bisa menyebabkan membakar kalori lebih sedikit loh. Jadi mereka memiliki gen FTO membakar kalori 160 kalori lebih sedikit. Jadi mungkin ada beberapa orang yang dianugerahi dengan genetik seperti ini. Mereka bisa membakar kalori lebih sedikit. Tapi kalau orang yang tidak memiliki variasi tunggal gen FTO, mereka bisa membakar kalori ya 160 kalori lebih banyak. Jadi intinya genetik ini adalah salah satu hal yang nggak bisa kita hindari. Tapi tetap kita bisa membantu melawan genetik itu. Bukan berarti kita harus, yaudah aku udah genetiknya gemuk, jadi nggak bisa. Nggak juga seperti itu ya. Dan satu fakta lainnya, di cuaca yang dingin, seseorang yang memiliki brown fat itu apa sih? Jaringan lemak yang memiliki lebih banyak mitokondria, itu bisa membakar 400 kalori lebih banyak loh daripada orang yang tidak bisa membayangkan. 400 kalori itu adalah jumlah yang cukup banyak loh. Kita bisa membayangkan ya. Jadi intinya ya genetik itu juga berpengaruh juga terhadap makan banyak tapi berat badan tapi tetap langsing. Jadi intinya adalah kita memang tidak bisa merubah genetik kita, tapi kita bisa merubah perilaku kita. Oke? Oke, sekian untuk materi video kali ini. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, saran, dan kritik, silakan tuliskan di kolom komentar. Tapi bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman kalian yang membutuhkan. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Saya Andri Chandra, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa.